I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa dan sehat pastinya ya. Oke, sebelum kita mulai nih ibadah roti kali ini, Kalori mau ingetin adik-adik seperti biasa ya. Kalori gak bosan-bosan, selalu ingatkan adik-adik kalau kita mau ibadah harus siapkan dulu Alkitabnya,
buku catatannya, dan juga diri kita sendiri yang harus disiapkan ya. Kita siap menerima firman Tuhan yang akan disampaikan Kakak Rocky nantinya. Betul. Oke, siapa yang udah mandi? Oh, saya Kak, saya sudah mandi. Saya belum mandi Kak, tapi udah cuci muka, udah sikat gigi. Gak apa-apa ya, yang penting hati kalian yang terutama ya untuk ibadah ya. Oke, sebelum kita mulai memuji Tuhan seperti biasa, kita buka dengan doa dulu. Boleh? Boleh ya. Yuk, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu atas berkat-Mu hari ini. hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi ini pagi ini kami akan kami akan beribadah. ibadah. Rocky, Rocky, berkati kami Tuhan. berkati kami Tuhan. Kakak-kakak Rocky, Kakak-kakak Rocky, teman-teman Rocky, teman-teman Rocky, supaya dalam beribadah ini dalam ibadah ini semuanya dalam berkat-Mu. dalam berkat-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, urapi kami. urapi kami. Kami Kami akan akan mulai ibadah mulai ibadah dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. terkuncilah mamamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Siapa yang siap memuji Tuhan? Saya Kak. Oke, bangkit berdiri yuk. Jangan duduk aja, tapi kita harus semangat ya. Karena di sini Kak Lori sama Kak Nona juga semangat ya. Yuk, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan
Apa kabar? Senang sekali Kak Yanti bisa ketemu lagi sama adik-adik walaupun secara online. Nah, kita akan berdoa dulu ya sebelum kita memulai sharing firman Tuhan pagi hari ini. Kak Yanti izin buka dulu ya. Kita berdoa, yuk lipat tangan, tutup mata, nggak ada yang main-main karena kita mau serius pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Pagi ini Tuhan kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya nggak rasa ya kita sudah ada di minggu keempat di bulan Juni tahun 2022. Nah, udah pertengahan tahun udah mau lewat nih. Sebentar lagi nanti masuk bulan yang baru. Nah, gimana? Adik-adik bagi rapotnya nilainya bagus ya. Nah, pasti beberapa adik-adik ada yang pergi liburan mungkin gitu ya. Atau mungkin nggak berlibur di rumah aja nggak apa-apa gitu. Tapi tetap ya kalau hari Minggu yuk kita siapkan hati untuk dengar mengikuti ibadah Rocky walaupun secara online, oke? Nah, hari ini Kak Yanti akan bicara tentang ini, bagaimana mencintai Tuhan. Ya, Kak Yanti ulangi, bagaimana mencintai Tuhan. Nah, ayatnya kita baca dulu ya. Matius 22 ya, Matius 22. Nah, hari ini akan banyak ayat-ayat. Jadi Kak Yanti bantu dengan tulis ya supaya adik-adik tidak terlewat. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yuk, buka kitab Matius. Matius itu perjanjian baru ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita baca ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, ulangi lagi ya, baca sekali lagi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi ayatnya bicara tentang ini adik-adik. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ini kita harus mengasihi Tuhan. Ya. Ya, mengasihi Tuhan dengan, jadi ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, terus dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, ya. Nah, kemudian hukum yang sama dengan ini, nah ini dia yang di sini. Nah, mengasihi sesama manusia. Siapa yuk sesama manusia kita? Kakak, adik, mama, papa, teman di sekolah ya. Itu sesama manusia kita, oke? Jadi ibaratnya ini kayak salib gitu. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Tapi hukum yang sama mengasihi sesama manusia seperti
dirimu sendiri, ya, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi sesama manusia kan seperti diri kita sendiri, kita kan tidak mungkin menyakiti diri kita kan. Nggak ada yang menyubit dirinya sendiri, ya, nggak ada yang memukul dirinya sendiri, gitu maksudnya ya. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih mencintai Tuhan? Kan tadi judulnya bagaimana mencintai Tuhan gitu ya. Nah, kenapa kita harus mencintai Tuhan? Ya, kenapa? Yang pertama, karena mencintai Tuhan itu hukum. Adik-adik tahu hukum ya? Hukum yang terutama. Kalau adik-adik di sekolah, ada peraturan sekolah. Itu hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Contoh, harus pakai seragam, ya kan? Misalnya hari Senin putih merah, mungkin pakai rompi misalnya gitu, ya. Atau nanti hari Rabu atau hari Kamis pakai batik. Nah, itu jadwal seragam. Itu hukum. Masuk sekolah jam 7:15 misalnya, atau jam 7:30 misalnya. Nah, itu hukum, ya. Kalau di sekolah hukumnya seperti itu. Mungkin di rumah kita punya hukum juga. Misalnya habis makan bawa piring kotor ke tempat cucian piring, dicuci kalau perlu gitu. Nah, itu hukum. Nah, kenapa kita mencintai Tuhan? Karena mencintai Tuhan itu hukum. Yuk katakan, hukum yang terutama. Kalau yang terutama berarti yang paling penting dong ya, yang paling penting. Nah, bukan masalahnya, jadi gini, mencintai Tuhan menurut Alkitab bukan soal mau atau nggak mau gitu, ya. Jadi mencintai Tuhan itu hukum yang terutama. Nah, ada dua kata penting, ya. Yang pertama kata hukum, ya, hukum yang terutama. Nah, itu kewajiban. Nggak ada tawar-menawar. Kan kalian nggak bisa kan tawar-menawar sama ibu guru di sekolah. Bu, saya nggak bisa bangun pagi, jadi saya sekolahnya masuk jam 9 aja ya. Kan nggak bisa. Nggak ada tawar-menawar. Bu, saya nggak suka pakai seragam hari Rabu, batiknya sempit banget gitu. Kan nggak bisa. Jadi hukum. Jadi kata hukum itu kewajiban gitu. Ya, kewajiban. Pulang sekolah, sepatu ditaruh di tempat sepatu di rumah. Baju kotor seragam ditaruh di tempat baju kotor gitu. Nah, itu hukum yang ada di rumah kita gitu. Nah, harus ditaati gitu ya. Harus dijalankan, nggak bisa, nggak ada tawar-menawar. Nah, kita yang di dalam Tuhan wajib hidup mengasihi Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. Ya. Nah, hukum firman itu adalah hukum kehidupan bagi kita yang harus hidup di dalam firman. Jadi hukum yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan. Nah, itu kita dapat di mana? Di dalam firman Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan, itulah yang menjadi hukum kita. Ya. Karena hukum firman itu adalah hukum kehidupan. Maka kewajiban mengasihi Tuhan itu baik buat kita. Ya, mengasihi Tuhan itu baik. Jadi bukan semata-mata kebutuhan Tuhan untuk dicintai, tapi kebutuhan kita untuk hidup di dunia ini yang kita ini beda hukumnya gitu adik-adik dengan dunia. Kalau dunia bohong boleh aja, memberontak boleh aja, nyontek boleh aja, banting-banting barang boleh aja, maki-maki boleh aja, teriak-teriak seenaknya sendiri boleh aja. Tapi kita nih yang mengasihi Tuhan harusnya tidak boleh bersikap seperti itu, ya. Jadi anak Tuhan harus lembut, penuh kasih, dengar-dengaran, kata-katanya harus yang menyenangkan semua orang gitu ya, bukan kata-kata kasar, bukan maki-makian gitu ya. Nah, jadi itu yang beda ya. Nah, kemudian kalau yang pertama hukum, nah ya, mencintai Tuhan itu adalah hukum, tapi yang kedua itu terutama. Katakan terutama. Ya, terutama.
terutama berarti prioritas. Ya. Nah, yang pertama kan hukum tadi ya. Hukum yang terutama. Nah, Kak Enti lagi suka menggambar-gambar. Nah, ya. Nah, ini bicara soal prioritas. Katakan prioritas. Kalau adik-adik sebagai pelajar, prioritasnya apa? Belajar, ya. Nah, mengasihi Tuhan itu harus berada di prioritas tertinggi dalam hidup adik-adik, ya. Jadi mencintai Tuhan gak hanya wajib, tapi juga prioritas. Nah, tidak hanya wajib, tapi prioritas, ya. Jadi adik-adik mengasihi Tuhan, biar itu menjadi prioritas yang paling tinggi yang adik-adik ambil dalam hidup adik-adik, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi jadi kenapa sih kita mencintai Tuhan? Karena mencintai Tuhan itu adalah hukum. Kalau bicara hukum itu kewajiban. Nah, yang kedua selain hukum itu terutama gitu ya, hukum yang terutama. Nah, kalau terutama itu bicara soal prioritas, ya, prioritas. Biar kita mengasihi Tuhan tidak hanya wajib tapi juga sebagai prioritas, ya. Nah, yang kedua adik-adik, kenapa kita mencintai Tuhan? Ya, karena di dalam mencintai Tuhan itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, mencintai Tuhan itu meliputi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, artinya mencintai Tuhan akan menolong kita dalam kehidupan yang sesuai dengan seluruh firman Tuhan di dalam Alkitab. Nah, Alkitab bilang ini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kak Yanti kasih contoh. Nah, Kak Yanti punya tas, ya, tasnya Kak Yanti. Kan Alkitab bilang gini ayatnya, ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kedua hukum itu apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi pada kedua hukum ini, nah mudah-mudahan adik-adik bisa ngerti ya, bisa ngikutin ya. Nah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kayak digantung gini loh adik-adik, ibaratnya tas. Tasnya ini ibaratnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nah, ini yang tasnya Kak Yanti ini yang mengasihi Tuhan. Nah, pada kedua hukum ini tergantung seluruh kitab Taurat dan hukum Taurat dan kitab para nabi. Bisa diikutin ya. Jadi Kak Yanti ulangin. Ya, jadi kita harus mengasihi Tuhan. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena mencintai Tuhan itu hukum, ya, hukum yang terutama. Nah, kalau hukum yang terutama itu bukan soal mau atau tidak mau, ya. Ini hukum yang terutama, yang paling penting. Ini bicara soal kewajiban, nggak ada tawar menawar, ya. Jadi kita harus hidup, kita wajib hidup mengasihi Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, kita jadikan itu sebagai yang terutama atau sebagai prioritas kita, ya. Jadi mencintai Tuhan itu nggak hanya wajib, tapi juga sebagai prioritas. Nah, kenapa mencintai Tuhan? Karena karena di dalam mencintai Tuhan itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi dua hal ini. Nah, itu adanya di hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu tergantungnya di situ. Ingat contoh yang Kak Yanti kasih lihat tas tadi, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kan mengapa tuh? Kenapa kita harus cinta Tuhan? Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencintai Tuhan menurut Alkitab? Gimana yuk? Balik lagi ke ayatnya ini. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, tadi udah Kak Yanti tuliskan, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, ya. Jadi yang pertama,
Bagaimana kita mencintai Tuhan menurut Alkitab? Segenap hati. Sekarang katakan, segenap hati. Ganti balik ya. Tunggu ya. Biar enak ditulis. Segenap hati. Jadi sekarang bagaimana? Tadi kan di atas kita udah bicara why ya. Nah sekarang how. Bagaimana? Oke, bagaimana mencintai Tuhan? Yang pertama, segenap hati. Nah, gini ya hati ya. Oke, segenap hati. Itu bicara soal apa? Ganti warna ya. Bicara soal ketulusan. Ya, bicara soal ketulusan. Nggak ada syarat, nggak ada ketentuan tidak berlaku gitu, syarat dan ketentuan tidak berlaku gitu ya. Kita mengasihi Tuhan adik-adik bukan karena apa yang kita inginkan dipenuhi oleh Tuhan atau hal-hal lain sebagai syarat. Karena Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, maka demikian juga dengan kita kepada Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan tuh nggak ada embel-embel. Oh, saya mau berdoa kalau nanti saya dibelikan mainan baru. Saya mau baca Alkitab kalau nanti saya dibelikan tas yang baru, sepeda yang baru, nah gitu. Nggak ada. Kita mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati. Katakan segenap hati. Ya. Kemudian yang kedua, segenap jiwa. Ya, ini tadi segenap hati, terus sekarang segenap jiwa. Nah, segenap jiwa. Di dalam jiwa kita tuh ada perasaan kita sedih, kita nangis, kita tertawa bahagia gitu ya, emosi, perasaan. Nah, ekspresi itu penting karena sebagai reaksi jujur dari perasaan kita gitu. Jadi kalau mencintai Tuhan dengan segenap jiwa itu kayak apa Kak? Ya diekspresikannya lewat waktu kita baca firman, waktu kita dengar puji-pujian di Rocky gitu ya. Kita bersuka cita, lagu yang paling terkenal kan happy ya happy ye gitu kan. Kalau nyanyi happy ya bukan happy ya happy ye nggak gitu kan, happy ya namanya happy. Jadi happy, makanya ada gerakannya kan. Zamannya Kayanti dulu gerakannya gini, happy ya happy ye saya senang jadi anak Tuhan gitu. Ekspresinya itu kelihatan gitu ya. Jadi mengasihi Tuhan gak hanya dengan ketulusan, tapi ekspresi kita juga kelihatan. Baca Alkitab yang serius, gak main-main gitu. Harus ada waktu-waktu disiplin yang adik-adik bangun. Misalnya Kak, aku sebelum tidur malam Kak, kalau baca Alkitab sambil duduk, jangan sambil tiduran, nanti nggak kebaca Alkitabnya. Ya, jadi duduk kemudian baca Alkitab gitu. Kak, menurut kakak baca Alkitab pagi atau malam? Ya, kalau firman Tuhan bilang renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Berarti kita baca Alkitabnya pagi gitu ya, supaya kita bisa ada bekal sepanjang hari itu. Gitu. Nah, yang ketiga, segenap hati, segenap jiwa, sekarang segenap akal budi. Segenap akal budi. Nah, itu pikiran sehat ya. Jadi untuk apa ya? Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya gimana? Contohnya gini nih, misalnya kita beriman dan percaya Tuhan atas mujizat dalam mencapai nilai yang bagus di sekolah misalnya. Misalnya contohnya kita kesulitan mata pelajaran matematika gitu ya. Nah, maka ya kita duduk di kaki Tuhan nih. Kita minta hikmat Tuhan. Mungkin misalnya cara belajarnya gitu ya. Gimana ya Tuhan, atau minta supaya diberi gairah semangat untuk belajar matematika. Kan adik-adik kalau dapat pelajaran sulit kan
karena sulit kadang-kadang jadi males kan. Karena males akhirnya nunda-nunda gitu kan. Nah itu nggak boleh gitu. Nah kita berdoa nih, Tuhan aku mau dapat nilai matematikanya 100 misalnya gitu. Berikan aku semangat ya Tuhan, berikan aku gairah gitu. Nah tapi nggak hanya didoain, kita harus banyak latihan soal-soal matematika. Misalnya ikut pelajaran tambahan di sekolah misalnya, atau di bimbingan belajar, bimbel-bimbel gitu ya. Jadi harus banyak latihan. Jadi nggak hanya didoain, tapi juga harus banyak latihan. Nah, gitu contohnya adik-adik ya. Jadi bagaimana mencintai Tuhan? Mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan itu bicara soal ketulusan dan segenap jiwa. Ada ekspresi yang jujur yang kita keluarkan dan akal budi ya. Nah, kemudian bagaimana mencintai Tuhan? Yang kedua menuruti memegang dan melakukan firman Tuhan. Ya, menuruti, memegang dan melakukan firman Tuhan. Nah, kalau yang pertama tadi kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Tapi yang kedua, menuruti, memegang dan melakukan firman Tuhan. Nah, ini kayak Yanti bilang, ada ayatnya supaya adik-adik buka. Ya, ayatnya di Yohanes 14 atau nanti Koko Icat bukain ya. Yohanes 14 ayat 15 dan ayatnya yang ke-21 ya. Nanti Koko Icat buka di bawah. Kayak nanti tuliskan aja supaya adik-adik bisa nggak terlewatkan. Ayatnya bilang gini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, kalau adik-adik perhatikan Alkitab, ayatnya dituliskan akunya huruf besar. Kalau akunya huruf besar itu selalu menunjukkan kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau misalnya akunya kecil gitu ya, nah itu berarti ya kita. Nah gitu ya adik-adik. Nah jadi jika kamu sebut namanya adik-adik, kita ganti ya, kata kamu ganti nama kita, boleh ya. Jadi Kak Yanti karena namanya Yanti, Kak Yanti bacanya namanya Kak Yanti, tapi adik-adik baca namanya adik-adik sendiri ya. Jikalau Yanti mengasihi Tuhan, Yanti akan menuruti segala perintah Tuhan. Ya, barang siapa memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi Tuhan, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan Tuhan pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri Tuhan kepada Yanti. Ya, ulangin ya, kata kamu, kata iya, ya, dia, nya, nah itu ganti nama kita. Yuk kita baca lagi, asik nih. Yuk, jikalau Yanti mengasihi Tuhan, Yanti akan menuruti segala perintah Tuhan. Barang siapa memegang perintah Tuhan dan melakukannya, Yantilah yang mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi Tuhan, ia, Yanti akan dikasihi oleh Bapa, dan Bapa pun akan mengasihi Yanti dan akan menyatakan diri Tuhan kepada Yanti. Nah, bisa diikutin ya. Jadi menuruti, memegang, dan melakukan firman Tuhan. Gimana adik-adik bisa turut, bisa memegang, bisa melakukan firman kalau nggak pernah baca Alkitab, ya. Jadi harus mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tandanya adalah menuruti segala perintah Tuhan. Nah, kalau adik-adik mengasihi Tuhan itu bisa terlihat dari adik-adik menuruti apa yang papa mama sampaikan, apa yang bapak guru, ibu guru sampaikan. Nah, itu juga bisa menjadi bentuk kita mengasihi Tuhan. Ya, sekarang yang ketiga,
yang ketiga, ya, memiliki kesungguhan. Kesungguhan dan kedalaman. Kedalaman itu hubungan yang sangat dalam dengan Tuhan, ya. Pada firman Tuhan dan pujian syukur. Nah, ya. Ayatnya bilang gini, Mazmur 119 ayat 163 sampai 165. Wih, 2 ayat Kak. Ya. Ya. Yuk kita baca yuk, ya. Mazmur 119 ayat 163 sampai 165. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukummu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ya, jadi yang ketiga, bagaimana kita mencintai Tuhan selain segenap hati, jiwa, akal, budi, menuruti, memegang dan melakukan firman Tuhan, tapi kita juga harus punya kesungguhan dan kedalaman. Katakan kesungguhan dan kedalaman. Jadi kalau dengar firman jangan main-main. Dengar firman cubit-cubit kakak adiknya. Dengar firman sambil nonton YouTube yang lain, nggak boleh dengar firman. Baca Alkitab harus sungguh-sungguh, ya, harus bahasanya Kak Yanti, kita harus tenggelam dalam firman Tuhan. Kita harus tenggelam dalam pujian, naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Ya, jadi mulai hari ini, yuk adik-adik ambil komitmen, saya mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Bagaimana saya caranya mencintai Tuhan sungguh-sungguh? Saya baca firman-Nya harus sungguh-sungguh, harus serius, nggak boleh main-main. Ya. Oke adik-adik, jadi hari ini kita bicara soal bagaimana mencintai Tuhan. Kenapa kita harus mencintai Tuhan? Karena mencintai Tuhan itu hukum, ya, hukum yang terutama, berarti itu prioritas, berarti itu kewajiban gitu ya, bukan karena mau atau tidak mau gitu. Nah, tapi kenapa kita mencintai Tuhan? Karena pada kedua, dalam kita mencintai Tuhan itu tergantung kita para nabi, ya, tergantung kita para nabi dan hukum Taurat dan kita para nabi gitu, Alkitab tulisnya gitu. Sekarang bagaimana caranya kita mencintai Tuhan? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Yang kedua, bagaimana caranya kita mencintai Tuhan? Kita harus menuruti, kita harus memegang, kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya kita mencintai Tuhan? Kita harus punya kesungguhan dan kedalaman pada firman dan pujian syukur. Ya, banyak membaca firman, banyak bersyukur sama Tuhan gitu ya. Jadi, yuk Kak Yanti mau ajak adik-adik pagi hari ini mulai ambil komitmen untuk kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, kita mau mengasihi Tuhan. Bagaimana kita turuti semua apa yang Tuhan sampaikan lewat firman. Kita akan pegang, kita akan lakukan firman Tuhan itu, dan bahkan kita akan sungguh-sungguh dan membangun kedalaman, hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan firman Tuhan dan pujian syukur. Oke, sekarang ayat hafalan. Asik. Ya, Kak Yanti berdoa adik-adik bisa nangkap ya firman Tuhan ini. Ayat hafalannya di Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Ayat hafalannya yang tadi udah kita baca sih. Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Ya, ini tadi nih. Oke, yuk kita bacakan ayat hafalannya baik kelas kecil kelas besar ya. Nanti jangan lupa video kemudian dikirim ke kakak-kakak Rocky. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke, ya asik. Jadi Kak Yanti berdoa mulai hari ini adik-adik Rocky akan bertumbuh menjadi anak-anak adik-adik Rocky yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau mulai hari ini Tuhan, untuk kami benar-benar sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh untuk memegang, menuruti, dan melakukan setiap firman yang kami baca dan kami renungkan setiap hari Tuhan. Kami juga akan membangun kesungguhan dan kedalaman dalam firman Tuhan dan pujian syukur. Kau materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, temukan kami sebagai anak-anak Rocky yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Bahkan sejak masa muda kami, sejak masa kecil kami Tuhan, kami sudah mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah selesai ya adik-adik ibadah Rocky online hari ini. Kita sudah puji-pujian, kita udah dengar firman tadi ya. Kak Yanti udah bilang tadi kita harus mencintai Tuhan. Kak Yanti berdoa supaya adik-adik bertumbuh menjadi adik-adik Rocky, anak-anak Rocky yang bahkan sejak kecil sudah membangun kecintaan kepada Tuhan. Ya, mulai dari kecil. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah Rocky online kita hari ini. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami juga berdoa memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya bahwa bangsa kami adalah bangsa yang dicintai oleh Tuhan, bangsa yang tidak ditinggalkan. Kami lepaskan shalom, damai sejahtera buat bangsa kami. Dan kami berdoa untuk presiden kami diberikan hikmat Tuhan sehingga setiap keputusan Pak Presiden biar Tuhan yang menuntunnya. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan buat kota kita Balikpapan. Kami berkati untuk Balikpapan, kami lepaskan shalom buat Balikpapan, damai sejahtera Tuhan turun atas Balikpapan, pemulihan ekonomi terjadi atas Balikpapan, wali kotanya diberikan hikmat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati untuk gereja kami, Rock Home Kilo 5, supaya terbangun dalam anugerah Tuhan, tanda ajaib menyertainya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami sudah boleh menerima rapot, nilai kami bagus, kami bisa naik kelas Tuhan. Kami berdoa supaya di tahun ajaran yang baru, Tuhan berikan semangat, gairah, antusias yang baru lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kehendak Tuhan buat kalian menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari kita kepalkan dua tangan kita dan kita bernubuat untuk tangan kita 3 kali. Katakan sama-sama, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka kedua tangan kalian, terimalah berkat Tuhan turun atas kalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera. Berlimpahlah dalam pengharapan, warisi bumi mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.